Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badihil hadi ila bayani mahya irsyadi. Amadda arbaban nuha wa rasyama. Syamsal bayani fi suduril ulama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Adapun langkah yang pertama, setinggi puja segala syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita yang tak terhitung nikmatnya, mulai dari nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat merasakan makanan yang lezat. Itu semua karena kehendak Allah yang masih memberikan kasih sayang dan cintanya kepada kita. Itu semua pertanda bahwa Allah masih memberikan kepada kita kasih sayang, memberikan kepada kita untuk selalu mendekatkan kepada Dia. Agar apa? Agar kita nantinya bisa mendapatkan amal ibadah yang membawakan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan segala perintah melaksanakan segala perintah yang dianjurkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kita sebagai umatnya yang selalu merindukan kepada beliau, yang selalu merindukan kasih sayangnya, yang insya Allah nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebagai rasa cinta dan kasih sayang kita kepada beliau, marilah kita sama-sama mengucapkan salawat yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini ialah tentang hati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, hati ada terbagi 3. Yang pertama qalbun mayyit, dan yang kedua qalbun marid, dan yang ketiga adalah qalbun salim. Apakah dianya qalbun mayyit? Inilah hati yang sudah keras, sama dengan seperti batu, yang tidak menerima lagi dengan perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menerima lagi dengan nasihat yang baik, dan tidak menerima lagi apa-apa yang membawanya untuk kepada kebaikan. Siapakah dia qalbun mayyit itu? Dialah orang yang selalu durhaka kepada orang tua, selalu membantah apa perkataannya, dan selalu tidak menepati janji, dan selalu mencuri, minum khamar dan sebagai hal-hal yang buruk yang mengantarkannya kepada kemaksiatan. Inilah dia qalbun mayyit, qalbun yang keras, yang tidak dapat menerima kebaikan-kebaikan, baik dia dari kebaikan untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Apalagi nomor yang kedua, yaitu qalbun marid.
Qalbun marid ini ialah qalbun yang berpenyakit. Dia memang beribadah, selalu beribadah kepada Allah, tapi hatinya ini berpenyakit. Artinya berpenyakit, selalu ada penyakit hati. Dia benci, dia iri, dia dengki. Nah, itu semua adalah qalbun marid. Nah, yang seperti ini akan membawanya kepada neraka nantinya. Qalbun marid ini banyak kita temui, banyak kita jumpai seperti teman-teman kita. Kita tidak tahu dia baik di depan kita, tapi di belakang kita hatinya busuk, sama dengan hati yang berpenyakit. Dan adapun yang ketiga, yaitu hati qalbun salim. Qalbun salim ini adalah qalbun yang selamat. Apa dia yang selamat? Yaitu selamat yang akan membawanya kepada surga nantinya. Nah, qalbun salim ini dicontohkan kepada orang-orang yang baik, seperti ulama, ustaz, guru-guru kita. Itu semua adalah qalbun salim. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna harta, tahta, pangkat, begitu juga dengan wanita, kecuali hati yang selamat, hati yang sejahtera menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita inginkan dari ketiga golongan hati yang tadi, yaitu dengan qalbun salim, yang selalu mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, yang selalu mengantarkan kita kepada amal-amal salih, yang selalu mengantarkan kita untuk selalu menolong orang-orang yang tidak mampu lagi. Cukup sekianlah isi dari pidato saya ini, ceramah saya ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan hati yang salim, qalbun yang selamat, yang menghantarkan kita kepada ke surga nantinya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita, mulai dari dunia sampai dengan akhirat nantinya. Ingat teman-teman, bahwa setiap orang sama, setiap bentuk sama. Ada mata, ada hidung, ada tangan, dan ada telinga. Yang membedakan kita semua adalah di hadapan Allah hanyalah dengan hati kita. Semua orang-orang, semua manusia tahu dengan bentuk tubuh kita, tapi mereka tidak tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Hati adalah raja di dalam semua yang ada di dalam anggota tubuh kita ini. Inilah yang jadi pemimpin. Ketika hati ini menyuruh kita untuk kebaikan, maka semua anggota-anggota tubuh yang lain akan melakukan kebaikan yang sama dengan hatinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika hati ini untuk selalu melaksanakan kemaksiatan, keburukan, menjelek-jelekkan nama orang, nah inilah hati yang kotor, yang selalu dipenuhi dengan titik-titik hitam, sehingga dia
semakin bertambah mulai dari titik-titik kecil sampai terbenam hatinya menjadi hati yang hitam, artinya dia tidak pernah menerima lagi semua kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan dari orang-orang yang baik, sehingga hati ini akan keras dan tidak akan pernah lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hati yang mati ini, begitu juga dengan hati yang marid. Marilah sama-sama kita membersihkan hati kita ini yang sering membaca Al-Quran, berzikir, begitu juga dengan salat-salat sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Cukup dan sekianlah isi dari ceramah saya ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wabillahi taufiq hidayah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.